Yang sangat lucu, Bapak ini punya anak tapi belum punya istri. Ya, targetnya sebenarnya sudah lewat. Oh, lihat targetnya udah lewat. Ya, amin, doakan saja. Cepat apa dulu nih? Cepat nikah. Oh ya, amin, amin, Dapat amin. jodoh ya pastinya. Amin. Ya, Bapak Tegar masih muda dan info menarik lagi nih, masih jomblo. Dengar-dengar, ya jomblo. Kapan nih rencananya? Targetnya? Ya, targetnya sebenarnya sudah lewat. Oh, lihat targetnya udah lewat. Jadi ya saya pribadi nggak berani bikin target. Yang penting berusaha aja dulu kan. Karena ya mau tidak mau namanya kita abdi negara ini harus lebih mementingkan kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadi. Oh iya. Pasti ada lah waktunya nanti. Ada waktunya. Yang sangat lucu, Bapak ini punya anak tapi belum punya istri. Ada. Kan siswa di SMA. Iya. Anak Bapak. Jadi peserta didik tuh menganggap kita adalah orang tua kedua. Kita juga seperti itu menganggap anak kita. Makanya Bapak ini kan udah punya anak tapi belum punya istri. Sudah dipanggil bapak-bapak. Udah dipanggil bapak-bapak ya. Kemana-mana Pak. Nah ini yang dari pengalaman saya sendiri khususnya waktu jomblo ataupun masih bujang, ketika jalan di luar itu agak sedikit malu nggak ketika anak manggil Pak? Nah, kalau Bapak gimana? Ya, sebenarnya lumayan juga sih, ada rasa kaku seperti itu kalau dipanggil seperti itu, karena kebiasaan kan di luaran itu kalau sudah kita pakai baju bebas itu namanya kita masih muda. Iya. Jadi nggak ketahuan itu entah atau apa, nggak ketahuan. Iya. Namun kalau saya pribadi, terkhususnya siswa-siswa, karena sedikit ya siswa yang Katoliknya, itu biasanya mereka ya tetap panggil Pak sih, tapi untuk bersikap mereka di luar saya sudah izinkan mereka untuk bersikap berbeda. Kalau di sekolah silahkan bersikap sebagai guru dan murid. Tetapi kalau di luar silahkan panggil Pak, tapi lebih santai seperti itu. Nggak usah tegang-tegangan ya. Tegang-tegang. Ya kalau saya sih juga dulu gimana ya, kalau dipanggil siswa Pak, saya ngerasa sekitar saya seluruhnya orang menoleh ke kita langsung. Karena maklum badan saya juga kecil, masih kurus, dulu dipanggil Pak ya sedikit malu. Tapi karena udah kebiasaan akhirnya ya terbiasa dipanggil Pak. Jadi nggak masalah lagi untuk saat ini. Dan ini Pak yang sering kita alami juga, terutama guru-guru muda ya. Ketika ketemu anak-anak entah di pasar atau di luar atau di jalan, sering nggak ngelihat anak itu padahal lihat kita tapi mereka pura-pura nggak ngelihat. Nah kalau itu kebetulan saya juga nggak terlalu sering keluar ya, tapi kalau ada perjalanan kadang-kadang berpapasan dengan mereka, ya ada juga sebagian dari anak-anak itu yang kayak takut seperti itu, nah bertemu kita lalu buru-buru segera berlalu seperti itu. Entah apakah mereka itu takut atau malu, atau yang paling parah ya mohon maaf, memang sikapnya masih belum terbentuk. Ya. Karena ya kita tahu lah bersikap bagaimana kalau bertemu dengan guru. Walaupun guru itu mungkin terkenal gurunya ramah sekali, ya tetap kita jangan lupakan kalau posisi guru dan siswa itu tetap harus ada etikanya. Nah itu hal yang perlu saya ingatkan, karena Pak Hiril, saya ya bukan karena saya memuji, ya termasuk yang ramah dengan siswa ya. Entah siswa yang saya ajar pun ataupun tidak, karena itu salah satu cara pendekatan saya ke mereka. Nah akhirnya salah satu kata orang itu sisi negatifnya dari keramahan saya ke siswa, akhirnya siswa itu kelebihan ramahnya. Kadang-kadang ya, itu ya seperti itu. Kadang mereka keceplosan, entah itu secara tidak sadar. Sebenarnya dari segi guru
bisa memahami. Iya, bisa Tapi memahami. yang jadi masalah Pak, ketika saya dengan siswa itu berada di luar, di depan orang banyak. Nah, iya, itu benar itu. Saya pernah kalau kita mengalami. negur anak-anak, kadang-kadang kasihan anaknya. Iya. Tapi kalau nggak ditegur, ya Kita merasa ya kasihan anaknya juga. iya, Sama halnya kayak gini Pak, saya ketika berpapasan dengan anak-anak, sering ketemu, mereka pura-pura nggak lihat. Sebenarnya saya pengen nyapa Pak. iya. Tapi ketika saya berpikir lagi, ketika saya mau nyapa duluan, ada orang, saya kasihan dengan anaknya Pak. Itu kok sampai guru duluan yang Iya, negor. benar, Iya, benar. jadi akhirnya Iya. merendahkan si anak didik Iya, kita ya. anaknya Jadi juga, serba iya. salah kita sebagai guru. Kalau Bapak gimana? Ya saya juga sering mengalami seperti yang sudah saya bilang tadi. Ya anak-anak itu ya tapi kita mungkin kita maklumi namanya mereka masih mencari jati diri, ya Iya. karakternya masih perlu dibentuk. Ya yang saya harapkan dari anak-anak itu kalau bisa ya lebih jaga sikap lagi, menghargai para guru. Tahu bedanya bagaimana bersikap dengan guru seperti itu, terutama kalau ada orang di hadapan orang lain seperti itu. Ya saya sering juga sih ngomong sama anak-anak, kalau kita di sekolah formal ya, kalau di luar ya terserah bebas selama di lingkungan kita nggak ada orang lain. Tapi ketika ada orang lain kita tetap jaga sikap biar nggak dipandang salah oleh orang. Iya, benar. Bukan berarti munafik. Bukan berarti munafik ya. Itu harus bersikap yang sesuai dengan kondisi dan situasi. Iya. Gitu. Kalau keberpasannya di jalan ya klakson duluan mungkin, kadang mereka juga, cuman ya sikap mereka menyapa itu kadang kayak sama teman kayak gitu. Iya. Iya. Kalau nggak enak lah kalau dilihat orang lain. Iya. Kalau dalam forum kecil misalnya setelah kita dengan siswa ya nggak apa-apa. Ya jadi nggak salah sih sebenarnya antara guru dengan siswa itu atau dengan peserta didik itu lebih akrab. Cuma tetap itu tadi Pak ya, memperhatikan situasi dan kondisi, batas-batasnya. Nah untuk pembelajaran daring ini ada nggak pesan-pesan untuk anak-anak? Kalau pesan-pesan untuk anak-anak ya terutama itu gunakanlah sumber-sumber terkhususnya teknologi itu dengan semaksimal mungkin. Ya kalian mungkin bagus di dalam main game, aplikasi-aplikasi yang lagi tenar-tenar sekarang banyak ya kan. Tapi mohonlah supaya rajin juga menggunakan sumber-sumber lain. Karena yang saya temukan itu terkhususnya siswa-siswa yang saya ajar tuh kadang-kadang itu pemahamannya untuk menggunakan Google contohnya kan di situ banyak informasi itu sulit sekali. Jadi mereka masih terpaku itu kepada guru. Pak, di mana? Di halaman berapa? Padahal kan tidak hanya dari buku pelajaran itu saja sumber belajar bisa diperoleh. Coba kalau dibandingkan dengan mereka main game, mereka tahu game ini game itu, bahkan lebih ahli dari guru kita, ya, kita juga gamer ya. Cuma sambil aja ya nggak rutin. Ya, jadi sebenarnya itu teknologi sekarang itu luar biasa sumber ilmu yang bisa kita dapat gitu. Yang penting kita kreatif seperti itu. Jadi untuk anak-anak ya kreatiflah lagi untuk menggali ilmu dari berbagai sumber. Banyak sumber kita sekarang. Iya banyak sekali. Banyak sekali. Saya aja maaf dulu. Tapi sayangnya apa ya? Saya sering sekali menciduk anak-anak main game di kelas, main TikTok, main Instagram. Pernah nggak Pak? Kalau saya pribadi sih karena pelajaran apa itu namanya agama itu siswanya sedikit, jadi sulit mereka kalau bisa nyuri-nyuri main game segala macam ya. Kalau pelajaran yang lain rasanya masih belum saya nemukan seperti itu. Padahal kan seandainya mereka rajin, nggak usah jauh-jauh misalnya dari YouTube itu saja banyak sekali ya, iseng-iseng nonton misalnya kan. Itu banyak pengetahuan modal kita untuk berbicara segala macam itu banyak di YouTube. Jangan hanya game. Game itu saja sudah mengajarkan satu mapel yang bagus bahasa Inggris. Dari game itu seandainya mereka memandang dari sisi yang berbeda lah segala teknologi ini. Jangan hanya untuk bersenang-senang. Sayang waktu terbuang hanya untuk bersenang-senang saja. Seperti itu.
Ya, jadi itu pesan-pesan Pak Tegar tadi, Pak Roberto atau Pak Tegar. Tapi enaknya dipanggil Pak Roberto apa Pak Tegar? Kalau di sekolah ya karena yang banyak manggil sudah Pak Roberto, silahkan panggil Pak Roberto. Biasanya yang panggil Pak Tegar tuh biasanya orang-orang yang sudah akrab sekali biasanya, yang tahu lah masa-masa kecil seperti Ya, Bapak, jadi ya kan. kami dulu satu SMP. Ya, cuma SMA beda jalur. Beda jalur, saya SMK dulu. Ya, SMK dan saya SMA. Tapi tetap komunikasi ya. Iya, tetap. Walaupun beda jalur. Bahkan ini Natalan aku ke rumah Bapak. Ketika Lebaran kita gabung di mana gitu ya. Belum kasih. Ya, Sampai akhirnya ketemu lagi di ketemu sini. lagi di sini. Sebagai rekan kerja Ya, dan teman ya. Mudah-mudahan nanti cepat Pak ya. Ya, amin, doakan saja. Cepat apa dulu nih? Cepat nikah. Oh ya, amin amin Dapat amin. jodoh ya pastinya. Amin. Ya kalau ada yang minat, ya bukan minat ya. Kalau ada yang pengen lebih kenal, mungkin nanti saya taruh di deskripsi akun sosmednya. Boleh Pak? Boleh. Ya, Boleh jadi ya nanti ada siswa mungkin kalau di grup nanya-nanya secara langsung agak malu Pak ya. Kalau nanya yang secara pribadi, apalagi misalnya nanya mata pelajaran, mungkin anak bisa lebih sedetail mungkin nanyanya. Iya. Bisa. Dan mudah-mudahan nanti ya pandemi juga berlalu, kita bisa tatap muka. Ya, jadi itu pesan-pesan Pak Tegar tadi. Dan mohon maaf mungkin audionya kurang begitu bagus karena belum proses editing. Saya belum tahu hasilnya seperti apa. Nah, selain mengajar ini agama tadi, Bapak kan ngajar mata pelajaran lain. Ada nggak kendala tersendiri untuk mata pelajaran lain? Kalau untuk pelajaran lain, saya jujur ya Pak, untuk pelajaran lain itu karena memang latar belakang saya bukan di situ. Jadi saya memang terapkan itu sesuai dengan apa yang Pak Menteri tadi edarkan waktu itu, ya membiarkan siswa itu menggali sedalam-dalamnya tentang pelajaran itu, walaupun saya tetap ada di situ untuk menjadi sejenis fasilitator lah, menjadi fasilitator bagi mereka, karena kalau anak dibiarkan belajar sendiri kan pasti mereka nggak belajar. Iya. Jadi saya biarkan mereka presentasi biasanya, jadi dibagi materinya per kelompok. Mereka cari bukan hanya dari buku, karena buku kita kan dari perpus, tapi saya minta mereka kembangkan materi itu sehingga akhirnya mereka dapat ilmu. Saya yang bukan basicnya di mapel itu pun dapat ilmu tambahan lagi. Nah, seperti itu. Kalau boleh tahu ini balik lagi ke awal, Roberto SAG itu Bapak kalau boleh tahu di perguruan mana atau kampus mana? Nah, kampus saya ya di Palangkaraya. Pas TDP, Sekolah Tinggi Pastoral Tahasak dan Pambelum. Itu cuman bukan universitas ya, hanya satu jurusan. Satu jurusan? Ya, satu jurusan ya, guru agama itu. Jadi sampai tahun 2016 rasanya SAG, masih pakai SAG gelarnya. Lalu 2017 ke atas sudah SPD. Ya kalau saya tidak salah ingat ya. Sekarang SPD sudah. Karena hematnya Kementerian Agama, SAG itu terlalu luas. Berarti dia menguasai semua tentang agama seharusnya. Ya, sehingga akhirnya karena basicnya itu pekerjaannya nanti jadi guru ya, makanya diubahlah lebih bagus lagi SPD seperti itu. Walaupun tetap ya kami yang sudah alumni tetap bisa diubah, tetap SAG. Kalau boleh tahu, apakah Bapak sebelum masuk SMA, di SMA sini khususnya, apakah punya pengalaman lain mengajar di sekolah lain? Ya punya, saya mengajar itu di SMP 1 Karusen Janang dari tahun 2015 sampai 2018. Karena saya lulusan tahun 2014 kuliah. Jadi ada masa-masanya nganggur juga pada waktu itu. Ya, 2014. Nganggur. Dan sekarang di SMA itu selain ngajar mapa agama,
Sejarah tadi ya. Ya, Sejarah PKWU juga ya? PKWU sudah tidak sama sekali. Sudah tidak. Nah, apakah ada tugas tambahan lain? Tugas tambahan lain saya membantu di pembina pramuka. Masih gitu. Walaupun ya karena pandemi ini nggak bisa diadakan kegiatan-kegiatan pramuka. Gitu. Itu saja rasanya. Oke, jadi sekian dulu surahan dengan Bapak Roberto. Semoga di lain waktu nanti kita bisa berkunjung ke rumah Bapak, langsung mengenalkan tempat tinggalnya. Siapa tahu membuat silaturahmi kalaupun pandemi juga sudah berakhir. Pesan tetap selalu jaga kesehatan Pak ya. Dan makin dekatkan diri dengan Tuhan. Jangan lupa juga satu lagi di like, di komen guru siapa yang pengen kalian kenal lagi, ataupun tokoh yang menginspirasi dia khususnya di daerah Barito Timur atau Ampah, lebih tepat lagi di Ampah, biar kita undang juga, mungkin bisa menginspirasi kalian nantinya. Sekian dulu, dadah.